kemudian setelah Palestina itu betul-betul rata Bapak Ibu, Uzair yang tinggal juga di Baitul Maqdis tak jauh dari sana, pada suatu ketika dari rumahnya dia pun berjalan-jalan menengok puing-puing Baitul Maqdis dan sekitarnya. Dia pun bersandar di sebuah pohon, kemudian dia merenung menengok Baitul Maqdis yang sudah hancur dulu. Dia pun katakan, mungkinkah Allah membangkitkan, menghidupkan kembali negeri ini? Kata para ulama, Uzair mengatakan itu bukan berarti Uzair ragu dengan kekuasaan Allah, bukan ragu. Uzair menengok itu saking dahsyatnya kehancuran yang dilakukan oleh Raja Bukhtun Nasr ini. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Uzair pun tiba-tiba tertidur dan tersandar di sebuah pohon. Di situ dia menampakkan keledainya dan meletakkan bontot minum makanannya di sampingnya. Lalu Allah wafatkanlah dia, Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini adalah pembahasan terakhir di bulan Ramadan tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Insya Allah Rabu depan, Kamis depan kita sudah berada di bulan Syawal, bulan mulia setelah bulan suci Ramadan. Pada siang ini kita akan mengkisahkan sebuah cerita nyata yang terjadi di masa Bani Israel, yaitu kehidupan orang ini atau nabi ini diperkirakan 3 atau 4 abad sebelum Nabi Isa lahir. Kisah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah yang mengandung banyak hikmah. Di antara hikmah itu adalah kepastian hari berbangkit. Kisah ini dikenal dengan seseorang yang tidur selama 100 tahun. Pasti Bapak Ibu berpikir cerita Al-Kahfi. Bukan Al-Kahfi. Al-Kahfi 309 tahun. Ini bukan cerita surah Al-Kahfi, bukan pula cerita orang-orang saleh, tetapi ini cerita seorang nabi yang kemudian nabi ini menjadi nabi yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Kira-kira siapa nabinya? Uzair. Kemudian siapa dan mengapa dia bisa tidur 100 tahun? Dalam surat apa? Kisah itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 259. Di sini kami tegaskan lagi Bapak Ibu, Al-Quran sepertiganya adalah kisah, sepertiganya lagi tentang tauhid, dan sepertiganya lagi tentang hukum-hukum ibadah. Sepertiga dari kisah itu ada kisah yang dijelaskan secara terperinci langsung, dan ada kisah-kisah yang Allah ceritakan hanya sebatas isyarat. Makanya dalam terjemahan itu disebut kalau tidak orang kelompok. Baik, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labitha qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ila al-'izami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini cuma satu ayat, tapi ayatnya lumayan panjang.
Artinya, coba nanti perhatikan terjemahan Kemenak, tidak disebutkan siapa tokohnya. Atau seperti orang, hanya disebut orang. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri. Ada orang, ada negeri. Berarti ada pelaku, ada tempat. Bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap. Jadi negeri ini Bapak Ibu hancur luluh, sehancur-hancurnya. Yang menghancurkan ada juga orangnya. Allah ceritakan orang itu di dalam surah Al-Baqarah juga 214 dan surat yang ke-17 ayat yang ke-4. Nanti kita jelaskan siapa yang merobohkan negeri ini. Dia berkata, orang tadi yang melewati negeri tadi berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Dia seakan-akan menengok, tidak mungkin negeri yang sudah hancur luluh ini bisa bangkit lagi. Segitulah dahsyatnya kehancuran negeri tersebut. Lalu Allah mematikannya, orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, yaitu menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya kepada orang itu, berapa lama engkau tinggal di sini? Yang ditidurkan tadi selama 100 tahun. Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dia merasa tidurnya yang 100 tahun itu hanya setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal di sini 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Ini ada dua contoh. Satu, makanan minuman yang dibawa dari rumahnya tidak berubah sama sekali. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya di surga itu nanti kita nggak berubah. Jadi dalam satu hadis riwayat disebutkan, orang penghuni surga itu umurnya baina salasin, diperkirakan umur 33 tahun, salasa wa salasin. Jadi nggak ada yang berubat di sana Pak. Jadi nggak ada yang ompong di sana. Di surga itu semuanya berumur 33 tahun. Yang kecil meninggal umur 33 tahun. Yang tua sekali meninggal umur 33 tahun. Jadi secantik-cantiknya ibu-ibu ketika itu, sehingga bapak itu nggak menoleh bidadari. Jadi ibu-ibu jangan risau. Ibu Ustaz, kan di surga tuh cantik-cantik bidadarinya Ustaz. Kami ditinggal nggak sama suami kami? Enggak. Tetap bapak, tetap dia pilih istrinya. Ada alasannya. Jadi suatu ketika, cerita sedikit ya Pak ya, di surga itu, jadi bidadari itu mengejek wanita-wanita penghuni surga. Ngapain kalian masih bersama dia yang bersimbah darah, yang busuk itu? Kenapa nggak sama kami saja? Dia menggoda kaum laki-laki. Tapi ternyata jawaban bapak-bapak ketika itu, meskipun begitu istri kami tetap memilih dia, tidak memilih engkau wahai bidadari, disebabkan dahulu ketika kami hidup di dunia kami susah senang bersama. Jadi setia laki-laki itu di sana. Jadi akhirnya wildanu mukhalladun, akhirnya pelayan-pelayan surga itu, laki-laki ataupun perempuan, hanya menjadi pelayan di sana. Jadi laki-laki itu tidak menjadikan perempuan-perempuan surga itu sebagai istrinya. Dia tetap memilih istrinya yang dulu di dunia. Nah, muncul biasa pertanyaan, Pak, kalau dua bininya macam mana tuh Pak? Ada tidak rasa cemburu di situ? Tidak ada. Tidak ada lagi yang rasa demikian. Nah, ini menunjukkan kalau umpamakan makan itu tidak berubah sama sekali. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Ini menunjukkan lamanya orang itu tidur. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian dia membalutnya dengan
daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia orang itu berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa orang yang dimaksud dalam ayat ini? Nabi Uzair. Uzair itu seorang nabi. Ada 3 versi di situ Bapak Ibu. Riwayat dari Ibnu Munabbih mengatakan Nabi Irmia. Nah, dulu itu nama nabinya unik-unik. Irmia, Hazkiel, Uzair, Samson. Itu nama-nama nabi dulu, nama nabi Bani Israel. Jadi menurut riwayat dari Ali bin Abi Thalib, cerita ini adalah tentang Nabi Uzair. Di mana lokasi kejadiannya? Lokasinya di Baitul Maqdis, Palestina. Palestina ketika itu dihancurkan oleh seorang penguasa zalim, sehingga Palestina itu rata dengan tanah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tengok hari ini Gaza, biasanya lewat di beranda Facebook kita dibuatlah foto before berarti sebelumnya, indah sekali negeri Gaza itu. Di bawahnya buat after, sesudahnya rata dengan tanah. Masjidnya bagus, bagian foto atas, foto bawahnya rata dengan tanah. Universitasnya bagus, bagian bawahnya rata dengan tanah. Begitu semua bangunan di Gaza. Saya kemarin baca berita Bapak Ibu, bom yang sudah dijatuhkan oleh Israel di Gaza itu hampir berimbang dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Hiroshima itu bom yang dijatuhkan berkisaran 12.000 sampai 15.000 kilo ton. Di Gaza itu sudah dijatuhkan oleh Israel hampir 12.000 ton. Artinya hampir sama, makanya hancurnya luar biasa. Maka Bukhtun Nasr, nama raja yang menghancurkan ketika itu, memaksa orang Palestina untuk meninggalkan agamanya dan meninggalkan Baitul Maqdis. Hampir sama kejadiannya Pak, mirip-mirip. Dipaksa mereka ini yang pertama bayar jizyah, bayar pajak, bayar upeti. Mereka harus tinggalkan agama macam-macam. Semua dipaksa penduduk Palestina ketika itu, Baitul Maqdis. Lalu kemudian penduduk Baitul Maqdis keturunan daripada Nabi Daud alaihi salam. Karena kan pewarisnya Nabi Yakub punya anak 12, Isna Asra Asbatan. 12 anak ini menjadi 12 kabilah besar. Kemudian mereka merantau tinggal di Baitul Maqdis. Anak beranak ini menjadi kabilah besar. Terakhir adalah yang paling hebat, anak Nabi Daud yang bernama Sulaiman. Inilah yang menghuni Palestina, Baitul Maqdis kala itu. Maka setelah sekian berjalan waktu, hiduplah seorang raja yang bernama Bukhtun Nasr di Babilonia baru, Neo Babilonia, Irak hari ini. Kemudian dia memaksa seluruh negeri Arab untuk tunduk kepadanya dan untuk membayar pajak dengannya. Kalau tidak, maka dua saja pilihan, negerinya dihancurkan atau mereka dibunuh. Rata-rata negeri kala itu tunduk dan membayar pajak. Suriah, Yaman, kemudian negeri-negeri Teluk lainnya, kecuali Baitul Maqdis. Jadi sebenarnya orang-orang di Palestina itu Bapak Ibu, khususnya Gaza hari ini, kenapa mereka tak mau menyerah? Karena pantang hidup mereka. Biarlah mati bersimbah darah daripada hidup berkalang tanah. Itulah kira-kira pepatah yang mereka pakai. Begitulah yang terjadi dahulu. Maka mereka menolak untuk tunduk kepada Bukhtun Nasr. Akhirnya Bukhtun Nasr menyiapkan 100.000 pasukan lengkap dengan sekutu-sekutunya, merangsek menyerang Baitul Maqdis rata dengan tanah. Kalau hari ini kita tengok di Gaza itu, seluruh negara-negara adidaya bersama Israel. Pokoknya selagi mereka berperang, kami danai. Begitulah kira-kira. Akhirnya banyak yang menjadi korban. Lalu kemudian setelah Palestina itu betul-betul rata Bapak Ibu, Uzair yang tinggal juga di Baitul Maqdis tak jauh dari sana, pada suatu ketika dari rumahnya dia pun berjalan-jalan menengok puing-puing Baitul Maqdis dan sekitarnya. Dia pun bersandar di sebuah pohon, kemudian dia merenung menengok Baitul Maqdis yang sudah hancur dulu. Dia pun katakan, mungkinkah Allah membangkitkan, menghidupkan kembali negeri ini? Kata para ulama, Uzair mengatakan itu bukan berarti Uzair ragu dengan kekuasaan Allah, bukan ragu.
Uzair menengok itu saking dahsyatnya kehancuran yang dilakukan oleh Raja Bukhdul Nasr ini. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Uzair pun tiba-tiba tertidur dan tersandar di sebuah pohon. Di situ dia menampakkan keledainya dan meletakkan bontot minum makanannya di sampingnya. Lalu Allah wafatkanlah dia, Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Setelah itu Allah bangunkan kembali. Uzair dalam satu riwayat disebutkan berangkat dari rumahnya itu umur 40 tahun. Berarti tidur 100 tahun, umurnya menjadi 140 tahun. Terbangunlah Uzair. Datang malaikat diutus oleh Allah. Ditanya, tanyakan kepada hamba aku itu udah berapa lama dia tidur. Makanya tadi dialognya kan jelas. Kam labista, Uzair, kamu udah berapa lama tidur di sini? Kata Uzair, labistu yauman aw ba'da yaum. Saya di sini setengah hari atau 1 hari. Enggak, kata malaikat itu. Bal labista mi'ata amin. Engkau di sini sudah 100 tahun. Kaget Uzair Bapak Ibu. Sebab dia enggak tua-tua selama 100 tahun itu. Jadi kalau ada apa-apa tuh muda terus nampaknya itu macam Uzair tuh. Dia muda dulu, jumpa 2015 muda nampaknya. Jumpa 2020 makin muda. Itu ada amalan tersendiri. Kata malaikat ini, enggak, engkau sudah tidur 100 tahun Pak Uzair. Enggak mungkin. Tengok makananmu. Dia tengoklah ke makanan tadi Bapak Ibu. Makanannya tidak berubah. Nah, kata Uzair, tengok. Kalau memang 100 tahun, pastilah makanan ini sudah basi. Tapi nyatanya tidak basi. Kata malaikat, coba tengok keledaimu ini. Ketika Uzair menengok keledainya, dia pun kaget. Tinggal tulang-tulangnya saja. Lalu setelah itu, secara ajaib Uzair itu menyaksikan tulang-tulang yang sudah berserak tadi tiba-tiba menyatu naksuha. Di sini Allah sebagai pelakunya, kami yang menyusun kembali tulang-tulang yang sudah bercerai-berai itu. Setelah tulang itu, tulang leher, tulang punggung, tulang iga, tulang-tulang yang lain tersusun menjadi satu hewan yang utuh. Kemudian tiba-tiba tulang itu tumbuh daging. Summa naksuha lahma. Di sini Uzair kaget Bapak Ibu. Di sinilah Uzair mengatakan subhanallah. Kata para ulama, hikmahnya adalah bahwasanya manusia yang sudah meninggal, kan meninggal dalam kita Pak, masukkan ke tanah, mungkin dia tercampak meninggal di lautan, sudah menjadi tulang belulang, mungkin sudah menjadi tanah pula. Tapi ada satu tulang di diri manusia itu yang tak hancur. Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab, kata Nabi. Setiap yang ada pada fisik anak Adam ini dimakan tanah. Illa kecuali ajbad dan Nabi, kecuali tulang ekor. Tulang ekor bagian bawah kita ini itu adalah keajaiban. Tulang ekor itu tak hancur meskipun orang itu dibakar, meskipun dikremasi, dibuang ke laut dan seterusnya. Karena kata Allah, kata Rasulullah, fima khuliqa wa fima rukiba. Dari situ dulu manusia diciptakan dan dari situ pula nanti mereka akan dibangkitkan kembali. Tulang ekor ini diumpamakan oleh orang sekarang seperti satu data yang menyimpan seluruh perbuatan-perbuatan kita. Dan nanti ketika hari berbangkit tiba-tiba tulang ekor itu tumbuh dan merangkai kembali jadi manusia utuh. Makanya proses hari berbangkit disebutkan oleh Allah SWT seperti cendawan, seperti tumbuh-tumbuhan yang disiram hujan, kemudian dia tumbuh dengan subur. Macam biji Bapak Ibu. Biji, tanam cabai kita, kemudian kita semai, kita letakkan di bedeng, lalu kemudian kita siram, dia akan tumbuh sedikit demi sedikit. Macam itulah hari berbangkit itu akan terjadi. Nah, jadi ketika Uzair itu menengok kesaksian yang luar biasa, hikmahnya kata para ulama, begitulah nanti proses kejadian manusia. Di siapapun manusia itu, mau dia meninggalnya dengan cara dibakar, mau dia meninggalnya di dalam lautan, boleh meninggalnya di dalam perut bumi, atau mungkin di mesin gilingan kertas dan sebagainya. Dengan cara apapun meninggalnya, ada satu tulang yang mana dari tulang itu nanti merangkai tulang-tulang yang lain sehingga menjadi satu manusia utuh kembali. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nah makanan tadi apa maknanya? Kenapa tak berubah? Yang menjelaskan bahwasanya
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada mustahil bagi Allah. Maka ayat ini Bapak Ibu, saya pernah lihat satu video orang Suria yang tinggal di Amerika. Dia katakan tak ada hari berbangkit. Kalau ada hari berbangkit, apa yang dibangkitkan? Kita sudah dimakan tanah, sudah hancur menjadi tanah. Apa yang dibangkitkan? Ini kata ini perempuannya. Dulu ucapan ini juga diucapkan oleh salah seorang yang bernama As bin Wa'il. As bin Wa'il datang kepada Muhammad, "Ya Muhammad, apakah kami yang sudah menjadi tulang belulang ini akan dibangkitkan kembali?" Sambil dia membawa tulang dah hancur kemudian dijatuhkan di depan Muhammad. "Apakah ini yang akan dibangkitkan kembali wahai Muhammad? Kau ini berbicara yang masuk akal saja, tak mungkin." Kemudian untuk menjawab itu Bapak Ibu turun ayat Surat Yasin. Apa ayatnya? Wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil izam wa hiya ramim. Man, siapa? Yuhyi, yang menghidupkan izam, tulang, wa hiya ramim, yang sudah menjadi abu, yang sudah menjadi tanah. Qul yuhyi allazi anshaqaha awwala marrah. Maka Allah langsung jawab, saya yang akan menghidupkan kembali. Karena kata para ulama, lebih mudah bagi Allah itu menghidupkan yang sudah ada daripada yang tidak ada. Sudah ada contohnya. Dulu manusia tidak ada, jadikan menjadi ada. Nah, yang ada ini dimatikan dulu menjadi ada lagi. Itu lebih mudah daripada yang tidak ada diadakan. Misalnya ini membuat yang baru lebih mudah karena sudah ada contohnya. Tapi membuat yang pertama itu lebih sulit karena tidak ada gambaran. Maka orang akan lebih mudah membuat yang kedua dibanding pembuatan yang pertama. Itulah kata Allah. Maka mereka orang-orang Makkah itu Bapak Ibu disebutkan dalam surat Qaf, surat yang ke-50, afa'ayina bil khalqil awwal. Apakah kami lemah untuk penciptaan yang pertama dahulu? Balahum fi labasin min khalqin jadid. Tidak, tetapi mereka sesungguhnya ragu dengan penciptaan yang baru. Akhirnya ketika Uzair itu dijelaskan demikian, Uzair pun menengok Baitul Maqdis yang sebelumnya itu sudah hancur, tegak kembali. Ya wajar, 100 tahun, 1 abad. Yang tadi jadi puing-puing, kemudian ternyata Baitul Maqdis itu sudah menjadi utuh kembali, makmur kembali, dan penghuninya orang-orang yang beriman. Bukhtun Nasr tadi mati Bapak Ibu. Bukhtun Nasr itu matinya, dia kemudian diserang oleh satu penyakit di kepalanya, kemudian tiba-tiba dia error, tiba-tiba dia gila, kemudian dia tinggal di hutan. Selama tinggal di hutan itu tak ubahnya dia seperti hewan. Makanya di sini kata para ulama, wala tahsabanallahu ghaflan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian kira Allah itu diam terhadap kezaliman seseorang. Innama nu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Sesungguhnya kami tunda azab bagi orang itu sampai mata mereka terbelalak. Bukhtun Nasr matinya dalam keadaan menghinakan karena kehidupannya sama seperti hewan tinggal di hutan sendirian. Mati Bukhtun Nasr. Baitul Maqdis kembali lagi seperti sedia kala dan beriman kepada Allah SWT. Lalu kemudian Bapak Ibu, Uzair pun pulang ke rumah sambil menunggang keledainya yang hidup kembali. Sampai di rumah dia pun bertanya, karena sudah 100 tahun sudah pasti berubah jalan, bangunan, tumbuhan. Dia pun cari-cari dalam rumahnya dan bertanya salah seorang nenek yang sudah tua sekali, buta pula lagi. Dia pun tanya, aina baitu Uzair? Di mana rumah Uzair? Heran nenek ini Bapak Ibu. Siapa kamu? Tanya-nanya Uzair. Uzair sudah hilang 100 tahun yang lalu. Kata orang ini, anak Uzair, saya Uzair. Kata nenek ini, oh jangan bohong kau, Uzair itu ada, hilang 100 tahun yang lalu. Enggak, saya Uzair. Uzair itu hamba Allah yang soleh, doanya makbul. Kalau kau mau Uzair, maka usaplah mataku berdoa kepada Allah. Kalau bisa saya melihat, maka saya yakin. Kemudian berdoalah Uzair itu Bapak Ibu. Kemudian diginikan matanya, tiba-tiba nenek tua tadi bisa melihat. Kata dia, anta Uzair? Naam ana Uzair. Rupanya nenek tua ini adalah pembantunya.
yang dulu dia tinggalkan di umur 20 tahun. Dia pergi 100 tahun, berarti umurnya ketika itu 120 tahun. Uzair tetap muda, sementara pembantunya ini sudah tua renta. Masuklah Uzair ke rumahnya Bapak Ibu. Anaknya rupanya masih ada yang hidup. Anaknya berumur 115 tahun. Karena ketika Uzair meninggalkan rumahnya, anaknya itu berumur 15 tahun. Sebagainya sudah banyak yang meninggal. Kemudian anak ini belum yakin kalau engkau Uzair, maka ayah saya itu ada tanda hitam di pundaknya. Ditengoklah kalau engkau Uzair. Ketika dibuka bajunya ternyata benar dia adalah Uzair. Uzair ini Bapak Ibu, satu-satunya nabi yang hafal Taurat. Yang lainnya itu nggak hafal Taurat. Uzair itu hafal Taurat. Karena sudah 100 tahun kitab Taurat itu kemudian